Shalom saudaraku dan sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pastor Victor Cornelis berjumpa lagi dengan Anda semua dalam program PPKM Pujian Penyembahan Kesembuhan dan Mujizat. Kita percaya malam ini adalah malam yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas kita semua. Kita percaya Dia Tuhan yang mempunyai belas kasihan yang begitu berlimpah bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, dan belas kasihannya pasti akan menjangkau kehidupan kita, sebab belas kasihan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh keadaan apapun, oleh siapapun. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji, kita menyembah Dia, kita menaikkan pujian, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Kalau saudara tahu pujian ini, kita naikkan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ karyamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ karyamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ karyamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kau merasakan kasih Tuhan? Saya merasakan kasih Tuhan, karyanya yang ajaib, pertolongannya, kebaikannya, dan kita percaya Dia Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang akan menolong kita lagi malam hari ini. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Kita buka Bible kita. Buka Bible-mu. Dan kita akan baca di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Perikop ini berjudul berkat keimaman. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, maka aku akan memberkati mereka. Itu yang ditulis dalam perikop ini. Nah, ayat-ayat ini berbicara tentang berkat dari Yahweh melalui Imam Harun dan anak-anaknya. Mereka menyampaikan berkat ini turun dari Yahweh, ditujukan kepada Bani Israel, kepada bangsa Israel. Kita melihat bahwa sebelum Bani Israel ini minta diberkati oleh Tuhan, maka Yahweh sendiri yang lebih dahulu memberkati mereka. Dan bersyukurlah kita punya Elohim di dalam Kristus Yesus yang suka memberkati. Ya, suka memberkati kita, dan kita percaya bahwa apa yang sudah diberkati oleh Tuhan akan diberkati seterusnya sampai selama-lamanya. Di dalam berkat itu ada begitu banyak anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah anugerah yang paling dicari? Apakah anugerah yang paling dibutuhkan oleh manusia? Kita akan menjawab pertanyaan ini setelah kita melihat ada sebuah kisah kehidupan seseorang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah cucu dari Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Yakub ini seorang yang begitu antusias dengan anugerah Tuhan. Dia haus, dia menginginkan anugerah Tuhan itu lebih daripada orang-orang pada zamannya. Dia begitu menginginkan yang namanya berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan lagi bagi kehidupannya. Nah, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan ini, Yakub itu melakukan banyak hal. Di antaranya dia memperdaya saudara kembarnya, dia memperdaya kakak kembarnya yang bernama Esau. Dan kita tahu bahwa Yakub ingin sekali untuk memiliki berkat yang dimiliki oleh Esau. Berkat apa itu? Berkat anak sulung, berkat kesulungan. Yakub waktu itu meminta kepada Esau ketika dia habis berburu kemudian badannya letih, capek. Esau menanya, apa yang kau masak, apa yang aku bisa makan? Kemudian Yakub meminta Esau untuk menukar hak kesulungannya itu dengan semangkuk kacang merah. Dan Yakub berhasil mendapatkan berkat ini, hak kesulungan dari Esau ini. Kemudian Yakub melakukan hal yang lain lagi. Dia memperdayai ayahnya, kemudian dengan cara dia berpura-pura jadi Esau, supaya dia bisa dapatkan berkat dari ayahnya untuk Esau ini. Jadi dia memasakkan makanan yang
menjadi kesukaan ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung. Kemudian Yakub mengganti dengan pakaian Esau, kemudian dia pakai bulu-bulu karena Esau ini tangannya berbulu, sehingga ketika nanti didekati oleh ayahnya, dia mencium bajunya Esau, kemudian dia meraba, oh ini tangannya tangan Esau, karena memang Ishak sudah lanjut usia dan tidak bisa melihat lagi dengan baik. Jadi Yakub ini mendapatkan hak kesulungan, dia mendapatkan berkat anak sulung yang dimiliki oleh Esau itu dengan cara melakukan tipu daya. Saudaranya ditipu, diperdaya, ayahnya juga ditipu, diperdaya. Nah, akibat dari peristiwa yang dipenuhi dengan dusta, dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan tipu daya itu, akibatnya adalah Yakub harus melarikan diri sejauh mungkin dari saudaranya. Dia harus pergi dari rumah ayahnya itu untuk menjauhi Esau. Karena Esau pada waktu itu ketika dia tahu dia ditipu 2 kali, dia sangat marah. Esau ini sangat murka. Dia ingin membunuh Yakub. Jadi Yakub ini pergi melarikan diri, dia menghindari kemarahan Esau. Yakub berusaha untuk mencari tempat yang aman, yang tenang, yang tentram, supaya hatinya ini tidak dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Dia pergi sampai ke negeri seberang. Dia menjadi pelarian di tempat yang dia mungkin asing buat Yakub. Ya itulah yang dialami oleh Yakub. Dia pergi seorang diri dan kira-kira 20 tahun kemudian dia diminta oleh Tuhan untuk kembali lagi ke rumahnya. Namun perbedaannya adalah ketika Yakub ini pergi, dia pergi dengan mungkin dengan tangan hampa, namun ketika dia pulang bersama dengan rombongan yang cukup besar. Dia datang bersama dengan istrinya, dia membawa anak-anaknya, dan dia juga membawa beberapa budaknya, bahkan lengkap ya dengan segala harta benda, segala ternak yang dia dapatkan dari Tuhan di tempat perantauannya. Dan Yakub harus kembali ke rumah ayahnya karena Yahweh sudah memerintahkan itu kepada Yakub. Dia harus menurutinya. Dalam Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketika Yakub harus kembali ke rumah ayahnya, dia harus meninggalkan Laban mertuanya. Yakub mendengar anak-anak Laban berkata, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayahnya itu, dan dari apa yang ada pada ayah kita, dia telah mendapatkan kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya terhadapnya. Nah, ini ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Yahweh ini berbicara, berfirman kepada Yakub supaya dia kembali. Tahun-tahun yang dilalui oleh Yakub, yang sudah dilewati oleh Yakub ini adalah tahun-tahun yang menurut saya tahun yang sangat sulit. Begitu berat yang harus dijalani dia. Namun, Bible menuliskan ada Yahweh, ada Elohim dari Abraham, ada Elohim dari Ishak, ayahnya, yang memberkati, yang menyertai kehidupannya. Yakub ini mengalami banyak anugerah dalam kehidupannya. Dia mengalami banyak berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Dalam berkat-berkat Tuhan yang berlimpah itu, Yakub merasakan sesuatu yang masih kurang. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal ya di dalam hatinya, di dalam sanubarinya, di dalam jiwanya, membuat dia gelisah dan gelisah dan gelisah dan terus gelisah selama kira-kira 20 tahun tadi itu sebelum dia kembali pulang. Sekian lama tahun-tahun yang dialami oleh Yakub ini membuat dia mungkin nggak bisa tidur dengan lelap ya. Ada sebuah kegelisahan, kecemasan yang terpendam, ada sebuah bayangan yang terus menghantui Yakub, yaitu kemarahan Esau. Begitu lama Yakub ini tidak lagi mendengar kabar tentang Esau, kakaknya ini, kakak kembarnya ya. Sehingga jika terjadi kemudian nanti perjumpaan, dia harus bertemu lagi dengan Esau ini, itu justru karena lama sekali dia tidak mendengarkan kabarnya, justru akan memberikan keadaan yang gak nyaman ya buat Yakub.
Nggak mudah memang bagi Yakub ini untuk berjumpa dengan Esau. Apalagi setelah dia memperdaya, dia merebut hak kesulungannya, dia melakukan kecurangan-kecurangan di rumah ayahnya pada waktu itu. Dan memang Yakub ini sesuai dengan namanya disebut sebagai penipu. Dia telah berulang kali, Esau berkata 2 kali, dia telah menipu aku, dia telah merebut hak kesulunganku, dan dia juga telah merebut berkatku. Itu yang dikatakan oleh Esau tentang Yakub. Jadi bayangan kemarahan Esau begitu menghantui Yakub sepanjang pelariannya, perjalanannya selama sekitar 20 tahun. Setelah dia berpisah sekian lama dengan Esau, kemudian Tuhan itu minta supaya Yakub ini kembali lagi ke rumah ayahnya. Nah, saudara bisa bayangkan Yakub itu dihantui dengan bayangan-bayangan wajah Esau yang penuh dengan kemarahan, murka, dendam yang membara di dalam diri Esau terhadap Yakub. Dan mungkin masih terngiang-ngiang juga suara teriakan Esau yang dilontarkan kepada Yakub. Aku akan bunuh Yakub, aku akan bunuh kamu, aku akan habisi kamu. Jadi suara kemarahan Esau itu begitu terngiang-ngiang di dalam telinganya Yakub ini. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pulang ke rumah ayahnya, ya sesuatu yang sangat tidak nyaman itu mulai bergolak di dalam dirinya. Dia membayangkan kemarahan, dia membayangkan ada dendam, dia membayangkan sesuatu yang buruk yang akan dilakukan Esau ini kepada Yakub. Itu yang ada di dalam benak Yakub sebelum dia pulang. Nah, ketika Yahweh menyuruh Yakub untuk kembali pulang, maka dikatakan tadi bahwa aku akan menyertai engkau. Itu yang ditulis dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan lagi. Berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Yahweh juga akan menyertai Yakub. Bukan hanya disuruh pulang, tetapi Yahweh juga berjanji untuk menyertai Yakub. Yahweh akhirnya menepati janji itu. Ketika pertemuan antara Esau dan Yakub ini terjadi, apa yang ada di dalam benak Yakub tentang kemarahan Esau, tentang hal yang buruk yang akan dilakukan Esau, ternyata itu sama sekali tidak terjadi. Malah sebaliknya, mereka itu saling berpelukan dalam tangis, mereka haru karena saudara sudah lama tidak berjumpa. Ketika mereka bertemu, Yakub itu tidak melihat wajah Esau yang geram, dia tidak melihat wajah Esau yang marah, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Yakub tidak melihat wajah Esau yang seperti itu. Tetapi sebaliknya dia melihat wajah Esau ini penuh dengan kerinduan terhadap adiknya, wajah yang tanpa kemarahan sama sekali, wajah yang penuh dengan cinta, wajah yang penuh dengan luapan emosi yang penantian yang sekian lama, penuh dengan sukacita. Ya, waktu akhirnya memperlihatkan bahwa mungkin sebelumnya dia marah, tapi kemudian dia begitu rindu dengan adiknya, dan demikian juga terjadi sebaliknya dalam kehidupan Yakub. Nah, di ayat yang ke-4 dalam Kejadian pasal yang ke-33, di situ dikatakan ketika Esau bertemu dengan Yakub, atau Yakub bertemu dengan Esau, dikatakan ayat yang ke-4 itu begini. Esau berlari untuk menjumpai Yakub. Dia memeluk dan bersandar di lehernya, lalu menciumnya, dan mereka berdua menangis. Jadi ayat ini memperlihatkan sesuatu hal yang sebelumnya dibayangkan oleh Yakub. Esau itu akan marah, dia masih menyimpan dendam, dia masih menyimpan kebencian kepada Yakub gitu. Tapi ternyata Bible menuliskan hal yang sebaliknya. Memang awalnya kita melihat bahwa sepertinya Yakub ini ya dengan berat hati untuk mengikuti perintah Yahweh untuk pulang. Memang tidak gampang, ada gejolak, ada sebuah kesalahan di masa lalunya yang dia pendam sekian lama. Mungkin gak ada orang yang tahu. Sekian lama dia simpan itu di dalam hatinya.
Dan itu mengganggu jiwanya, mengganggu pikirannya. Sebelumnya dia begitu takut memang untuk bertemu dengan Esau. Namun Bible memperlihatkan kepada kita, Yakub itu percaya kepada janjinya Tuhan. Dia percaya, dia pegang janjinya Yahweh yang akan menyertai dia. Jadi saat bertemu dengan Esau, Yakub ini merasakan sebuah kelegaan ya. Apa yang dia rasakan itu sesuatu yang luar biasa. Dia ngerasa plong rasanya gitu. Beban yang sekian lama menghimpit, yang terus membebani dirinya itu terlepas. Beban yang sekian lama yang begitu berat yang dia rasakan itu, yang menyesakkan hatinya itu sudah terangkat. Dia sudah lepas, dia sudah bebas. Dia merasakan benar-benar plong. Ya, dia dibanjiri dengan yang namanya anugerah Tuhan. Kita bisa lihat bahwa selalu ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Selalu ada anugerah Tuhan, anugerah yang mendamaikan dua orang yang bermusuhan, yang satu mencurangi yang satu marah kepada yang satu, dan dua orang yang mengalami sesuatu di dalam jiwanya yang bergejolak untuk saling merugikan satu dengan yang lain ini. Akhirnya anugerah Tuhan turun atas mereka. Anugerah Tuhan turun atas Esau. Dia diberkati dalam usahanya, perjuangannya untuk hidup, karena dia nggak dapat berkat kan. Seharusnya berkat itu diberikan kepada Esau, tapi kemudian Ishak berkata kepada Esau, kamu harus berjuang, kamu harus melakukan ini supaya kamu bisa mengalami berkat yang sama seperti yang dimiliki oleh Yakub. Jadi Esau berjuang dengan tangannya untuk dia bisa mendapatkan kesuksesan. Sedangkan Yakub dia diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, mengalami banyak kemurahan-kemurahan Tuhan. Jadi ketika mereka berdua bertemu, akhirnya Esau yang sudah sukses melupakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yakub ini sebelumnya. Esau akhirnya memeluk, mereka saling bertangis-tangisan, mereka saling mencintai satu dengan yang lain karena kerinduan yang sekian lama. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Nah, apa yang dikatakan oleh Yakub dalam ayat yang ke-8 di pasal yang ke-33 Kejadian, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 selanjutnya dikatakan ayat-ayat ini adalah seperti ini. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan semua yang telah kulihat ini? Dan ia menjawab, untuk mendapatkan kemurahan tuanku. Jadi Yakub ini berpikir bagaimana supaya Esau itu nggak marah gitu ya. Karena dia berpikir Esau ini masih menyimpan kemarahan. Lalu kemudian ayat yang ke-9, dia berkata tadi, untuk mendapatkan kemurahan, kebaikan hati dari tuanku. Dia berkata Esau itu adalah tuannya. Esau berkata kemudian, aku telah mempunyai banyak adikku. Apa yang kamu miliki, biarlah itu untuk kamu. Apa yang kau miliki, biarlah itu untukmu. Ayat 10 berkata, tetapi Yakub berkata, janganlah begitu. Jika aku mendapat kemurahanmu, maka engkau harus menerima pemberianku. Karena memang aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim. Engkau telah berkenan kepadaku. Jadi Yakub itu berkata tentang Esau. Sebelumnya dia berpikir bahwa Esau ini wajahnya penuh dengan kemarahan. Tapi kemudian Yakub berkata, aku sekarang memandang wajahmu, aku melihat wajahmu itu seperti wajah Elohim. Engkau telah berkenan kepadaku. Jadi wajah yang memang berbeda, bukan wajah yang marah lagi, tapi wajah yang penuh dengan perkenanan. Nah, dalam perjalanan bertemu dengan Esau, Yakub ini kita lihat tadi bermaksud untuk melunakkan hati Esau dengan pemberian-pemberian, ya untuk mendapatkan kemurahan, kebaikan hati Esau. Namun yang terjadi malah adalah Esau kemudian berlari. Ini yang membuat Yakub kaget. Esau berlari, Esau memeluk, Esau mencium. Suatu pancaran wajah dari Esau yang dilihat Yakub adalah pancaran wajah yang penuh dengan kasih. Jadi ada satu pertanda di antara mereka terjadi hubungan yang baru. Mereka mengalami yang namanya pemulihan. Jadi dua orang yang mengalami gejolak di dalam diri mereka akhirnya mengalami pemulihan. Sudah tidak ada lagi amarah, sudah tidak ada lagi permusuhan atau dendam. Hanya ada kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera.
Kalau saudara melihat sekeliling saudara, kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan wajah manusia itu akan memancarkan sebuah pesan. Kalau saudara melihat wajah istri saudara, saudara melihat wajah suamimu, saudara melihat wajah orang tuamu, saudara melihat wajah anak-anakmu, atau mungkin saudara melihat wajah gembalamu, atau melihat rekan pelayananmu, engkau akan melihat ada sebuah pesan yang disampaikan dengan ekspresi wajah dari setiap orang yang berjumpa dengan kita. Ekspresi wajah ini menjadi sebuah sarana bagi manusia itu untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi bukan cuma ngomong, hanya dengan melihat ekspresinya saja kita sudah tahu seperti apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ekspresi wajah ini cermin sebuah ungkapan hati seseorang yang akan berbicara lebih keras daripada sebuah kata-kata yang diucapkan. Jadi ekspresi wajah itu akan berbicara sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lain ya. Dengan melihat wajahnya saja kita sudah tahu seperti apa. Nah, wajah ini adalah sarana untuk berkomunikasi. Saudara ingat waktu Kain itu marah, hatinya terbakar, iri hati terhadap Habil, adiknya. Apa yang terjadi? Terlihat dari wajahnya, wajah Kain itu muram dan Tuhan berkata, "Mengapa wajahmu muram?" Jadi ketika wajah ini menunjukkan ekspresi muram, oh ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hatinya. Contoh lagi, kalau misalnya ada seorang gadis yang tertangkap basah sedang mencuri pandang, atau sebaliknya seorang pemuda tertangkap basah mencuri pandang terhadap gadis cantik, atau gadis mencuri pandang terhadap pemuda tampan, ketika mereka tertangkap basah, maka yang ada di dalam ekspresi wajah mereka adalah mereka akan tersipu malu. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari ekspresi wajah itu kemudian kita bisa melihat seperti apa orang-orang itu bersikap terhadap kita. Kita nggak suka kalau misalnya ada orang yang ketika bertemu dengan kita, berpapasan dengan kita, kemudian dia membuang wajahnya, dia buang muka dari hadapan kita. Kita kan pasti jengkel, nggak suka. Ya. Atau mungkin saudara dan saya merasa nggak nyaman ketika ada orang-orang atau mungkin kita ada di sebuah kumpulan ya, kita duduk di orang-orang yang kita nggak kenal, kita duduk dengan orang-orang yang asing buat kita, lalu kemudian apa yang terlihat dari wajah kita? Kita akan berwajah masam, kecut, karena kita nggak kenal dengan orang-orang itu, kita nggak tahu kita mesti ngapain di situ, kita nggak tahu kita harus ngomong apa di situ. Ya, wajah yang jengkel itu akan kelihatan, wajah yang bahagia pun juga akan kelihatan. Jadi kalau saudara lagi jengkel, lagi nggak suka, kemudian disuruh untuk beramah-ramah, untuk berbaik-baik hati sama orang lain, pasti akan jadi kelihatan aneh gitu. Saudara lagi jengkel tapi disuruh tersenyum sama orang, yang terlihat di ekspresi wajah itu adalah wajah yang kecut, wajah yang jadi aneh gitu loh. Karena memang nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saudara. Nah, kita bisa lihat wajah-wajah orang-orang yang senang, yang gembira, yang bahagia, itu pasti akan terpancar dari wajahnya. Seorang yang sedang tersenyum, tertawa, itu akan sangat menyenangkan, enak gitu loh dipandang. Wajah orang yang bersemangat itu juga akan kelihatan dan memberikan inspirasi untuk kita. Wajah bayi yang lucu waktu baru lahir, dalam beberapa minggu setelah lahir bayi itu membuat kita jadi gemes gitu ngelihat wajahnya. Nah, wajah orang itu yang sabar itu bisa memberikan keteduhan, ketenangan waktu kita melihat mereka. Jadi wajah ini bisa mencerminkan sebuah ekspresi. Wajah yang ramah itu akan membuat kita nggak ragu lagi untuk kita bersahabat, berteman dengan dia. Nah, pancaran wajah yang kita lihat itu akan menciptakan sebuah hubungan. Jika wajah marah, nggak ada yang kepingin dekat. Kalau saudara lagi muram, nggak ada yang mau dekat. Tapi sebaliknya, kalau saudara wajahnya tidak marah, atau saudara memiliki wajah yang sedang ramah kepada mereka, maka orang akan mudah untuk datang bersahabat, membangun hubungan, bahkan bisa lebih karib daripada seorang saudara. Nah, saat kita berkomunikasi melalui SMS, saudara berkomunikasi dengan Telegram, WhatsApp, kemudian dengan media sosial yang lain ya, yang saudara pakai di handphone saudara, saudara mengetik, saudara tulis tulisan kata-kata di handphone saudara untuk menyampaikan pesan singkat gitu kepada seseorang. Saudara bukan hanya mengetik kan, tapi saudara tambahin dengan yang namanya emoticon.
yaitu gambar simbol yang menampilkan berbagai ekspresi wajah. Ada simbol tersenyum, ada lagi tertawa, ada lagi apa segala macam. Simbol dari ekspresi wajah. Nah, Bible memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu pribadi yang punya emosi, punya perasaan. He is a passionate God. Dia Tuhan yang menginginkan kita lebih daripada apapun. Dia cuma ingin diri kita. Dia ingin kita ini hanya untuk Dia saja. Wah, itu Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang kepingin menguasai kita, kepingin kita ini nggak boleh buat orang lain. Dia Tuhan yang memiliki wajah, dia punya perasaan, dia punya keinginan-keinginan yang dalam. Kita membaca banyak tulisan di dalam Bible kita yang menulis tentang misalnya gini, Tuhan itu sedang menyembunyikan wajahnya. Atau Tuhan itu berkata, carilah wajahku. Jadi wajah yang ditunjukkan oleh Tuhan itu memperlihatkan seperti apa hatinya Tuhan. Saya ingin menyampaikan kabar baik ini kepada saudara. Dosa itu memang membuat Tuhan itu memalingkan wajahnya. Waktu Yesus ada di kayu salib, semua dosa seisi dunia itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga Yesus memanggil, ya Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa itu memalingkan wajahnya ketika melihat dosa. Tetapi ketika Yesus ini sudah menyelesaikan dosa-dosa kita, maka saudara dan saya yang percaya kepada Bapa, Bapa tidak lagi memalingkan wajahnya dari kita. Sebaliknya Bapa akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberkati kita. Dosa membuat Tuhan memalingkan wajahnya, tetapi anugerahnya yang berlimpah-limpah di dalam diri kita, Yesus yang sudah melakukan karyanya yang sempurna dan kita percaya kepada Yesus, Bapa itu kemudian menghadapkan wajahnya dan Dia memberkati kita. Bilangan pasal yang ke-6 tadi berkata kepada kita, ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah ucapan berkat dari Tuhan kepada Israel melalui Imam Harun. Nah, Imam ini berdoa tentang berkat supaya ada anugerah dan pendamaian untuk setiap umatnya. Para teolog menyebutkan bahwa ini adalah versi doa Bapa kami dalam Perjanjian Lama. Jadi pendamaian Tuhan itu dinyatakan dengan wajahnya. Dikatakan Tuhan menyinari, membuat wajahnya bersinar. Tuhan mengarahkan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya. Dia memberikan anugerah dan Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan pendamaian. Dalam bahasa Ibrani dikatakan dengan tegas ungkapan dari doa berkat ini, yaitu apa? Yahweh itu sedang tersenyum. Jadi waktu Yahweh membuat wajahnya bersinar dan Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu, itu punya pengertian yang sangat sederhana adalah Yahweh atau Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang menciptakan kita, Dia Tuhan yang berkuasa atas kita, Dia Tuhan yang tidak lagi marah, tetapi Dia Tuhan yang sedang tersenyum memberkati kehidupan kita. Ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Hubungan yang penuh dengan damai antara kita dengan Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yakub terhadap Esau. Dia tidak melihat wajah Esau yang penuh dengan kemarahan, tetapi dia melihat wajah Esau yang penuh dengan damai sejahtera. Kapan Tuhan berdamai dengan kita? Kapan kita berdamai dengan Tuhan? Di Perjanjian Lama, imam itu adalah mediator perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Manusia berdosa, kemudian membawa korban kepada imam, dan manusia ditahirkan dari dosanya. Imam berdoa untuk orang yang berdosa itu. Di Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah imam besar agung. Dia adalah sang mediator pendamaian untuk segala dosa kita dan untuk dosa seluruh dunia. Jadi saya mau sampaikan ini kepada saudara. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu menghapuskan dosa yang merusak hubungan antara Tuhan dengan manusia. Melalui Kristus dan di dalam Kristus, in Christ, we are in Christ, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Katakan, saya sudah diperdamaikan. Bukan hanya didamaikan, kita diangkat jadi anak, kita dikasihi, kita dijadikan warga surga
Kita siap untuk tinggal di surga, siap untuk pulang di surga. Dan kita punya Bapa yang tersenyum kepadamu karena Dia mengasihimu. Wajah Bapa yang penuh dengan kasih, wajah Bapa yang penuh dengan damai sejahtera. Dia Bapa yang penuh dengan anugerah. Wajahnya itu tidak melihat dosa-dosa di dalam diri kita lagi, tetapi Bapa melihat Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Bapa melihat anugerah di dalam Yesus Kristus, oleh karena karyanya sempurna sudah diselesaikan Yesus di kayu salib buat kita. Dan karya itu ada di dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus. Kita pun ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Tuhan itu memancarkan wajahnya melalui Kristus sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa. Sekarang, saudara, jangan lagi tertunduk malu, pandanglah kepada Yesus. Lihatlah kasih-Nya Tuhan kepadamu. Lihatlah betapa Tuhan itu sedang tersenyum kepadamu. Dia sangat mengasihimu. Dia ingin menyembuhkanmu. Bahkan Dia sudah menyembuhkanmu. Dia ingin memulihkanmu. Dia sudah memulihkanmu. 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengerjakan. Dia ingin memberkatimu. Dia ingin membuat mujizat dalam kehidupanmu. Dia sudah memberkatimu. Dia sudah membuat mujizat dalam kehidupanmu. Percaya, katakan amin. Katakan bersama-sama, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami. Malam hari ini Engkau hadir di setiap keadaan anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu ini dikasih oleh Bapa. Engkau memenuhi mereka dengan kasih, dengan kemurahan, dengan kebaikan. Engkau memberitahu kepada kami malam hari ini betapa banyaknya anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap saudaraku, setiap sahabatku, Engkau akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyadari bahwa Engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang marah. Dia bukan Tuhan yang memalingkan wajahnya. Tapi Dia Tuhan yang merindukanmu, Dia Tuhan yang menjumpaimu di rumahmu. Dia Tuhan yang menghadapkan wajahnya, membuat wajahnya bersinar kepadamu. Dia Tuhan yang ingin memeluk engkau dengan kasih-Nya. Dia Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Dia sudah memulihkan kehidupanmu. Lebih daripada apa yang kau inginkan, Tuhan sedang mengerjakan semua hal yang baik dalam kehidupanmu. Dia memandangmu dengan wajah-Nya yang penuh dengan kasih. Dia sedang tersenyum kepadamu. Terimalah saat ini, malam hari ini, kesembuhan Tuhan. Terimalah saat ini keajaiban Tuhan. Terimalah mujizat Tuhan di dalam rumahmu, di dalam tubuhmu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam aspek kehidupanmu yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan sedang memberkati kehidupanmu. Engkau dipulihkan, engkau ditolong dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya doa ini dijawab, katakan amin, amin, amin. Alamilah mujizat Tuhan di rumahmu. There is miracle in your house. Jadilah langganan mujizat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.